Halo semua, jadi kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang membran nanofiltrasi dan aplikasi apa saja sih yang digunakan dalam membran nanofiltrasi ini. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan, Tak kenal maka tak sayang. ya jadi perkenalkan nama saya Alivia Vindria Putri dan teman saya, Nama saya Aliza Julianur Rahma. kami dari Teknik Kimia Angkatan 2018 Universitas Gajah Mada. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada membran nanofiltrasi. Pada membran nanofiltrasi ini digunakan pada aplikasi penjaringan air yang berasal dari limbah tekstil yang disebabkan oleh zat pewarna yang tidak dibuang terlebih dahulu. Mengapa sih kita mengambil topik ini, Zah? Nah, hal ini dikarenakan masalah yang ditimbulkan akibat kekurangan air bersih yang telah membatasi ekonomi masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar masalah berhubungan dengan air bersih tidak lepas dari air limbah yang dihasilkan oleh perusahaan besar. Misalnya adalah perusahaan tekstil yang membuang air limbahnya secara sembarangan. Di dalam air limbah mengandung berbagai zat warna, zat menstabil, garam, dan zat yang lain yang berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan. Zat warna yang terkandung dalam limbah tekstil perlu dibersihkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pada zat warna dalam konsentrasi yang sangat rendah dapat menyebabkan gangguan pada biosfer akuatik yang menyebabkan berkurangnya penetrasi sinar matahari dan penipisan oksigen terlarut. Beberapa pewarna bersifat toksik dan mutagenik. Pewarna adalah molekul organik yang mengandung kromosfor, yaitu struktur aromatik yang menyerap cahaya tampak dan auksokrom. Selain pewarna, air limbah juga mengandung bahan kimia seperti garam, logam berat, bahan pendispersi, agen penghalusan, surfaktan, dan lain-lain yang membuat air limbah lebih kompleks untuk diolah dan meningkatkan kebutuhan akan lebih dari satu tahap pengolahan. Nah, dari pemaparan materi di atas, maka diperlukannya suatu aplikasi atau teknologi yang dapat mengurangi pencemaran khususnya air yang berasal dari limbah tekstil. Apa sih yang dimaksud dengan membran? Nah, membran itu didefinisikan sebagai lapisan tipis pembatas antara dua fasa yang bersifat semi-permeabel. Sedangkan nanofiltrasi merupakan proses khusus yang dipilih ketika proses reverse osmosis dan ultrafiltrasi bukan merupakan pilihan yang tepat untuk operasi separasi. Selain itu, pada proses nanofiltrasi menggunakan tekanan sebagai driving force dan proses dioperasikan di bawah 2 sampai 1,53 megapascal. Pada proses pemisahan membran digunakan untuk memekatkan atau memfraksinasi cairan yang menghasilkan dua atau lebih cairan yang berbeda dalam setiap komposisinya. Hal ini menjadikan nanofiltrasi sebagai alternatif dibandingkan proses konvensional untuk industri kimia, farmasi, bioteknologi, dan makanan. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa air menjadi salah satu masalah yang berkembang di banyak wilayah terutama di Indonesia dan di dunia. Nanofiltrasi dan reverse osmosis menjadi salah satu aplikasi yang digunakan untuk pemurnian air yang menghasilkan air minum yang berfokus pada desalinasi air laut dan air payau. Pemanfaatan teknologi membran dalam pemurnian air dengan menggunakan nanofiltrasi ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan air dengan kualitas yang tinggi, serta tekad yang meningkat untuk mengolah air limbah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses nanofiltrasi akan membawa perubahan yang besar di industri minuman di masa depan. Selain digunakan untuk pengaplikasian pengolahan air, nanofiltrasi dapat digunakan dalam produksi produk makanan fermentasi, misalnya anggur dan bir. Selain produk makanan fermentasi, membran nanofiltrasi dapat digunakan untuk pengolahan gula, susu, dan minyak sayur. Prinsip kerja nanofiltrasi. Nanofiltrasi merupakan proses yang terjadi akibat perbedaan tekanan untuk memisahkan solut berukuran lebih besar dari larutan dengan menggunakan membran semi-permeabel. Proses ini dilakukan dengan cara mengalirkan larutan sepanjang permukaan membran dengan memanfaatkan beda tekanan. Filtrasi membran aliran cross flow menggunakan laju alir yang besar untuk meningkatkan laju permeat dan mengurangi kemungkinan terjadinya fouling. Partikel solut yang terinjeksi, misal garam terlalut, akan terpisah bersama dengan arus aliran yang keluar dan tidak terakumulasi di permukaan membran. Kenapa sih teknologi membran banyak dikembangkan? Teknologi membran banyak dikembangkan. Hal ini dikarenakan mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan proses pemisahan yang lain. Apa aja sih Lip keunggulannya? Yang pertama, pemisahan atau separation dapat berlangsung secara kontinu. Yang kedua adalah energi yang digunakan umumnya sangat rendah, hemat, dan bersih. Dan yang ketiga, perawatannya mudah. Selain itu, proses membran dapat dikombinasikan dengan proses pemisahan yang lain.
Dan yang kelima, sifat-sifat dan variabel membran dapat disesuaikan. Yang keenam adalah zat adiktif yang digunakan tidak terlalu banyak. Dan yang ketujuh, serta relatif tidak dapat menimbulkan limbah. Yang terakhir adalah mampu memisahkan sampai ukuran nanometer. Dalam perkembangannya, membran nanofiltrasi secara terus-menerus mengalami pengembangan. Hal ini dikarenakan sifatnya yang fleksibilitas sebagai alat pemisah. Saat ini, membran nanofiltrasi yang tersedia secara komersial seperti poliamida dan selulosa asetat, beberapa polimer lain seperti polieter sulfon, polistiren sulfonat, polimida, polivinil alkohol, dan kitosan juga dipelajari dan digunakan untuk pembuatan membran nanofiltrasi. Dalam pengembangan membran nanofiltrasi ini masih diperlukan dengan kinerja pemisahan yang baik dan sifat anti-fouling untuk aplikasi yang rumit. Pembentukan membran nano yang berbasis nanofiltrasi dibentuk dari berbagai nanomaterial seperti nanopartikel logam dan oksida logam, nano berbasis karbon, metal organic framework, protein channel air, dan mikro atau nanopartikel organik. Adapun pengelompokan membran nanopartikel berdasarkan nanomaterial dapat dilihat pada gambar berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang nanofiltrasi dari kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa. See you!